Soal berikutnya, pernyataan yang paling sesuai berdasarkan grafik di atas adalah, jadi di sini kita punya grafik yang berwarna hijau itu merupakan penyerapan tenaga kerja dalam juta, sementara diagram batang itu merupakan investasi dalam triliun rupiah. Kita perhatikan satu-satu pilihan jawaban yang tersedia. Pada tahun 2020, persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja lebih rendah daripada persentase peningkatan realisasi investasi. Kalau kita perhatikan tahun 2020 dan kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, di sini kita lihat persentase kenaikan penyerapan tenaga kerja itu adalah penyerapan tenaga kerja singkat saja sebagai PTK ya. Nah, itu adalah 1,16 dikurang 1,03 dibagi 1,03. Nah, itu sama dengan 0,13 dibagi dengan 1,03. Jadi kalau misalnya kita kali 100 jadinya 13/103 gitu ya. Supaya komanya hilang. Nah, sekarang kalau kita bandingkan dengan persentase kenaikan investasi lah ya. Jadi ini tuh 926 ya. Jadi 926,3 dikurang 909,6 dibagi 909,6. Itu berarti sama dengan 16,7 dibagi 909,6. Nah, ini mungkin agak tricky ya. Tapi kita lihat bahwa ini 13 pembaginya 100, ini 16 pembaginya 900. Jika pembaginya itu besar, maka nilainya kecil gitu ya. Artinya persentase PTK ini pasti lebih besar daripada persentase investasi. Nah, sementara kalau di pilihan jawaban A ini persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja lebih rendah kan katanya. Artinya salah ya, karena harusnya lebih tinggi gitu ya. Jadi A itu salah. Sekarang kalau kita perhatikan pilihan B, pada tahun 2021, realisasi investasi mengalami penurunan yang cukup drastis. Kalau kita perhatikan pada tahun 2021, kalau kita lihat tabel grafik batangnya, diagram batangnya, memang investasi pada tahun 2021 itu rendah gitu ya. Tapi kita juga harus ingat bahwa 2021 di tabel ini, di grafik ini itu belum selesai ya. Jadi Januari sampai Juni gitu. Artinya kita tidak bisa menyimpulkan bahwa pada tahun 2021 itu pasti drastis gitu. Bisa saja di bulan berikutnya ada investasi yang lebih yang diberikan. Jadi kita nggak bisa menyatakan secara pasti bahwa pada tahun 2021 itu memang mengalami penurunan drastis gitu. Artinya pernyataan ini belum bisa mempunyai nilai kebenaran yang pasti gitu ya. Artinya salah ya. Yang C, penurunan penyerapan tenaga kerja tertinggi terjadi pada tahun 2021. Sama seperti argumen di pilihan B, 2021 itu masih belum selesai tahunnya, masih berada di bulan Juni datanya gitu. Artinya pernyataan ini belum bisa benar sepenuhnya gitu. Artinya kita tidak bisa mendapatkan secara pasti atau argumen ini tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya gitu, karena masih ada potensi untuk naik gitu ya. Artinya yang C ini juga salah. Yang D, perubahan penyerapan tenaga kerja tertinggi terjadi pada tahun 2014. Kalau kita lihat 2014 itu dan kita bandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2013. 2013 itu penyerapan tenaga kerja itu 1,83, lalu turun drastis sebesar 1,43 gitu ya. Di sini kita lihat grafiknya itu turun gitu ya. Nah kalau kita lihat perubahan yang kalau kita bandingkan gitu ya dengan tahun-tahun sebelumnya gitu atau tahun-tahun berikutnya, grafik yang kurvanya paling terjun itu adalah D gitu. Jadi kita tahan dulu sebagai alternatif jawaban gitu ya. Yang E, realisasi investasi akan selalu meningkat tiap tahunnya. Nah, ini salah ya. Karena pada tahun 2021 ini kita juga belum bisa memastikan bahwa apakah investasi itu akan naik atau turun gitu ya. Jadi kalau sebelum sampai dari 2013 sampai 2020 itu benar gitu ya. Tapi 2021 kita belum bisa memastikan pernyataan ini benar atau salah. Jadi itu jelas salah. Artinya jawaban yang paling mungkin itu adalah D gitu jawabannya. Jadi jawabannya D.